Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, seperti janji saya kemarin, saya akan mengajarkan kalian cara membuat jurnal. Nah, sebelum masuk ke cara membuat jurnal, apakah kalian masih ingat ada berapa induk akun dalam akuntansi? Ya, betul. Induk akun dalam akuntansi itu ada 5. Apa saja? Yaitu harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, pada pertemuan kemarin juga kita telah membahas tentang siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Adakah yang tahu? Ya, siklus akuntansi itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat laporan keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan langkah pertama, yaitu membuat jurnal. Nah, tujuannya apa? Untuk apa kita belajar cara membuat jurnal? Nah, tujuannya yaitu sekaligus tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu supaya nantinya pengerjaan kita itu benar. Nah, karena apa? Jurnal ini merupakan fondasi awal. Nah, jika dalam pembuatan jurnal ini salah, maka untuk pembuatan selanjutnya, untuk pembuatan seperti buku besar, neraca, maka itu akan salah. Jika pada pembuatan jurnal ini benar, maka pembuatan yang lainnya insya Allah kalian akan benar. Nah, jadi saya harap kalian menyimak pelajaran kali ini dengan benar, karena nanti di akhir pembelajaran saya akan menyuruh kalian untuk membuat jurnal sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke pembuatan jurnal, terlebih dahulu kita harus menganalisis bukti transaksi yang ada. Untuk apa dianalisis? Yaitu supaya kita tahu peletakannya, apakah diletakkan di debit atau diletakkan di kredit. Nah, seperti yang saya katakan kemarin bahwa induk akun dalam akuntansi itu ada 5. Apa saja? Yaitu harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel analisisnya. Untuk apa? Yaitu untuk mempermudah kalian supaya kalian gampang dalam menganalisisnya nanti. Nah, cara membacanya yaitu harta. Ketika harta ini bertambah, maka posisi harta berada di debit. Ketika harta ini berkurang, maka posisi harta berada di kredit. Nah, yang kedua, ketika hutang bertambah, maka posisi hutang ini berada di kredit. Ketika hutang berkurang, maka posisi hutang ini berada di debit. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, beban. Ketika beban ini bertambah, maka posisi beban ini berada di debit. Ketika beban ini berkurang, maka posisi beban ini berada di kredit. Nah, kita tinggal menganalisis bukti transaksi yang ada. Nah, setelah dianalisis, tinggal kita tentukan melalui tabel ini apakah letaknya berada di debit atau letaknya berada di kredit. Sekarang kalian buka buku paket kalian pada halaman 50. Di sini ada transaksi untuk membuat jurnal. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal 2 November 2017. Ini di sini transaksi namanya Jahit Express. Sudah ketemu? Ya, langsung yang pertama yaitu pada tanggal 2 November 2017. Ibu Sarah mendirikan usaha jahit dengan nama Jahit Express dengan menyetor uang sebesar 15 juta rupiah. Nah, sekarang kita analisis. Ibu Sarah mendirikan usaha jahit dengan nama Jahit Express. Ibu Sarah mendirikan usaha jahit, itu artinya Ibu Sarah mengeluarkan modal. Nah, yang kedua, dengan menyetor uang sebesar 15 juta. Ibu Sarah menyetorkan uang sebesar 15 juta ini, otomatis kas Ibu Sarah itu bertambah. Nah, bagaimana cara penulisannya? Yaitu yang pertama, di sini tanggal 2, di sini kas. Kas berada di debit sebesar 15 juta.
Kemudian yang kedua, modal. Modalnya ini berada di kredit sebesar 15 juta. Karena berada di kredit, maka penulisannya agak mendalam. Itu untuk transaksi yang pertama. Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2017 dibeli peralatan jahit dengan tunai seharga 2 juta. Dibeli peralatan jahit. Nah, berarti Ibu Sarah ini mendapatkan peralatan. Karena peralatan bertambah, maka posisi peralatan itu berada di debit. Karena dalam akun ini berbunyi dibeli peralatan. Nah, kalau kita membeli berarti Ibu Sarah ini mengeluarkan kas. Berarti gandengannya di sini kas berada di kredit. Pada tanggal 7 November 2017 dibeli perlengkapan 350. Dibeli perlengkapan berarti kita mendapatkan perlengkapan, maka perlengkapan itu berada di debit. Sini perlengkapan sebesar 350. Karena kita membeli, berarti kita secara kredit, berarti kita mempunyai hutang. Nah, mempunyai hutang. Hutang 350. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 November 2017 diterima uang atas jasa jahit yang telah dikerjakan sebesar 500.000. Penulisannya karena diterima berarti kas kita bertambah. Berarti kas berada di debit sebesar 500.000. Dan gandengannya dengan pendapatan. Berada di kredit sebesar 500.000. Nah, sampai sini kalian sudah paham? Nah, untuk melihat apakah jurnal yang kita buat ini benar atau tidak, kita melihatnya dari debit dan kreditnya. Di akhir, debit dan kredit ini dijumlahkan. Jika hasil debit dan kredit ini balance, itu benar. Jika tidak balance, berarti pengerjaan kalian itu salah. Nah, sampai di sini kalian sudah paham semua? Baik, kalau kalian sudah paham, tugas kalian yang kemarin yang mencari transaksi perusahaan jasa, itu kalian lanjutkan untuk membuat jurnal masing-masing individu. Nah, jika pengerjaan kalian belum selesai, bisa kalian kerjakan di rumah dan kalian kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, di pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas tentang memposting ke buku besar dari pengerjaan kalian. Jadi pengerjaan kalian ini akan berurutan dari awal.
Jadi kalian tidak akan bisa saling contoh-mencontoh karena transaksi kalian semua berbeda-beda, tidak ada yang sama. Oke, karena pertemuan kali ini waktunya sudah habis, Ibu rasa cukup. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.